Saya kira kalau kita melihat konflik antara Partai Gelora dengan PKS, tentu ini adalah konflik lama, ini adalah luka lama. Perseteruan antara Partai Gelora dan Partai Keadilan Sejahtera PKS kian memanas. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai konflik antara Partai Gelora yang menolak Partai Keadilan Sejahtera PKS masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran dinilai tak bisa lepas dari sejarah politik kedua parpol. Diketahui Partai Gelora didirikan oleh sejumlah mantan elit PKS yang tersingkir seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah. Adi menilai hal tersebut membuat Partai Gelora berada di garda terdepan untuk menolak PKS masuk pemerintahan. Ditambah lagi, Partai Gelora merupakan parpol yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Namun Adi menilai semua keputusan ada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Menurut dia, PKS dibutuhkan untuk mengamankan suara di parlemen agar pemerintahan nanti bisa berjalan lancar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya kira kalau kita melihat konflik antara Partai Gelora dengan PKS, tentu ini adalah konflik lama, ini adalah luka lama, ini adalah efek dari konflik politik yang terjadi antara elit-elit Partai Gelora dengan PKS tentu saja. Karena kita tahu bahwa sejumlah elit Partai Gelora adalah mereka yang dulu sempat mendirikan dan membesarkan PKS. Sebut saja misalnya ada Anies Mata, Fahri Hamzah, Mahfud Siddiq adalah dulunya para pendiri PKS, ya, para pentolan PKS dan memperjuangkan PKS. Tapi karena ada konflik internal, orang-orang seperti Mahfud Siddiq, kemudian Anies Mata dan Fahri Hamzah keluar dari PKS dan kemudian mendirikan Gelora. Di Pilpres 2024, Gelora memutuskan mendukung Prabowo dan Gibran dan mereka menang. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika ada isu PKS akan berkoalisi dengan Prabowo, Gelora adalah partai politik yang menurut saya paling galak, paling nyalak dan mereka paling terdepan pasang badan supaya PKS itu bisa ditolak oleh Prabowo. Ini bagi saya efek dari dendam politik, perseteruan politik dengan PKS yang sampai saat ini tidak bisa dihindarkan. Tapi apakah PKS itu bisa diajak berkoalisi ataupun tidak oleh Prabowo? Ya tentu adalah Prabowo kuncinya sebagai pemenang Pilpres. Kalau Prabowo berkehendak dan menganggap koalisi besar itu perlu dibangun, saya kira PKS akan dirangkul. Karena koalisi besar itu tentu tidak hanya melibatkan Nasdem dan PKB, tapi butuh tambahan partai lain seperti PKS sehingga kekuatan politik parlemen itu hampir mencapai sekitar 84%. Tentu Prabowo akan semakin kondusif dukungan politiknya, akan semakin kondusif dukungan di eksekutif ataupun di parlemen. Kecuali Prabowo itu hanya ingin membangun koalisi sedang. Jadi mungkin ke depan di 5 tahun yang akan datang Prabowo cukup merangkul Nasdem dan PKB, mengingat jumlah mayoritas total dukungan politiknya di parlemen itu kurang lebih sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.